Sebuah rumah mewah di Cigondewa, Rahayu, Bandung, Jawa Barat hangus terbakar. Satu orang tewas akibat terjebak kobaran api. Sebuah rumah mewah di kawasan Taman Holis, Kota Bandung, Jawa Barat terbakar Rabu siang. Pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Banyaknya bahan kain di dalam salah satu ruangan membuat api semakin membesar dan menjalar hingga ke lantai 2. Setelah api berhasil dijinakan, petugas menemukan satu korban tewas di dalam rumah diduga akibat terjebak kobaran api. Tim evakuasi kemudian membawa mayat korban ke Rumah Sakit Sartika Asih untuk diidentifikasi. Dan terbakar rumah dan gudang kain. Gudang kain. Ada korban nggak, Pak? Betul, satu korban berusia 27 tahun. Itu sebagai apa, Pak, untuk penghuni rumahnya sendiri, Pak? Korbannya, Pak? Pemilik. Kebakaran diduga akibat korsleting arus listrik. Sedangkan kerugian material diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya menerapkan sistem ganjil genap untuk menggantikan penyekatan dalam membatasi mobilitas warga selama penerapan PPKM level 4. Meski demikian, surat tanda registrasi pekerja tetap diperlukan untuk mobilitas dalam rangka menekan persebaran COVID-19. Polda Metro Jaya meniadakan penyekatan PPKM di 100 titik di ibu kota. Namun untuk membatasi mobilitas masyarakat selama PPKM, pembatasan masyarakat diganti dengan menerapkan sistem ganjil genap di sejumlah titik. Yakni di Jalan Jenderal Sudirman, MH Tamrin, Jalan Medan Merdeka, Jalan Majapahit, Jalan Gajah Mada, Jalan Hayamuruk, Jalan Pintu Besar Selatan, dan Jalan Gatot Subroto. Sistem ganjil genap ini akan berlaku mulai 12 hingga 16 Agustus 2021, pukul 6 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pengendalian mobilitas masyarakat juga dilakukan dengan sistem patroli 24 jam di 20 titik. Yakni di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman Tamrin, Jalan Bulungan dan Kanal Banjir Timur, kawasan Kota Tua, kawasan Sunter, kawasan Jatinegara, kawasan Tanah Abang, dan Jalan Raya Bogor hingga kawasan Ciledug Raya. Sementara untuk rekayasa lalu lintas dilaksanakan secara situasional. Pemeriksaannya tetap seperti ini, di depan ini kan masih ada water barrier dan sebagainya, Sudirman Tamrin, tetap. Cuman kalau kemarin ditanya, Pak, buka kaca, minta SRP-nya, kita sekarang lebih efektif, lebih memudahkan bagi petugas, karena yang dilihat adalah plat nomornya, itu pertama. Yang kedua, STRP itu kan berlaku untuk orangnya. Nah, kendaraannya itu pembatasannya dengan cara sistem ganjil genap. Dalam pemberlakuan sistem ganjil genap ini, masyarakat tetap harus membawa surat tanda registrasi pekerja atau STRP. Sementara untuk sanksi, pengendara hanya diminta putar balik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pelonggaran PPKM level 4 di Jakarta membuat penyekatan kendaraan di 100 titik ditiadakan, namun diganti dengan ganjil genap dan patroli. Lantas bagaimana pengawasan protokol kesehatan bagi masyarakat? Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, Kepala Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19 Sony Hari, dan Epidemiolog Griffith University Australia Diki Budiman. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Ya, saya ingin ke Pak Kadisub DKI Jakarta terlebih dahulu. Pak Syafrin, seperti apa nantinya teknis pengawasan sistem ganjil genap di 8 ruas jalan ini? Baik, jadi sebagaimana kita ketahui, telah terbit instruksi Mendagri nomor 30 tahun 2021 tentang pelaksanaan PPKM level 4, di mana dalam pelaksanaan mulai tanggal 10 sampai dengan tanggal 16, itu ada beberapa uji coba dengan pelonggaran seperti mal ada kapasitas maksimal 25%. Memang kami di Jakarta melakukan pengendalian mobilitas ini secara terintegrasi, ditinjau dari kebijakan itu terintegrasi dari kebijakan pusat ke daerah,
Kemudian dari sisi pengendalian di lapangan itu terus kami upayakan terintegrasi dari hulu ke hilir. Nah, di sisi hulu sudah ada pengaturan melalui surat tanda registrasi pekerja yang sekarang sudah lebih 2 juta warga sudah mendapatkan. Dan kemudian di sisi hilir, yaitu bagaimana mobilitas warga dalam bergerak, sebelumnya kami bersama-sama Polda Metro Jaya dan juga Kodam Jaya itu menerapkan pembatasan secara fisik dengan melakukan penyekatan pada 100 titik. Nah, berdasarkan Ingup yang Inmendagri yang baru ini, itu ada perubahan pola. Artinya kami akan melakukan pembatasan dari sisi pergerakan kendaraan. Kenapa? Karena warga yang akan bergerak pasti menuju ke perkantoran, ke tempat bekerja, dan mereka wajib di kantornya dilengkapi dengan STRP. Nah, melihat dari perkembangan 2 minggu terakhir, di mana terjadi peningkatan volume lalu lintas dibandingkan dengan PPKM level 4 sebelumnya, di mana ada sekitar 40% peningkatan volume lalu lintas. Artinya, Jakarta harus melakukan pembatasan mobilitas dengan instrumen yang baru yang memudahkan penumpang bertugas di level pelaksanaan di lapangan. Nah, yang dipilih dari hasil koordinasi adalah dengan menerapkan ganjil genap, di mana ada 3 cara bertindak yang nantinya akan dilakukan dalam penyekatan pengganti penyekatan ini, yaitu dengan ganjil genap, kemudian ada patroli 24 jam pada 20 kawasan, dan juga situasional dari sisi manajemen dan rekayasa lalu lintas. Nah, untuk teknis ganjil genap ini, kami sudah menetapkan lebih kurang ada 40 titik yang nantinya akan dilakukan pengawasan pada 8 ruas jalan di Jakarta yang diterapkan. Baik. Mulai dari Sudirman, Tamrin, Merdeka Barat, kemudian ke Majapahit, Gajah Mada, Hayam Wuruk, Pintu Besar Selatan, dan Gatot Subroto, itu akan disebar sekitar 632 petugas yang melakukan pengawasan, itu baik dari Pemprov DKI Jakarta, kemudian dari TNI dan Polri, dan melakukan pengawasan bersama-sama. Intinya adalah dari sisi pelaksanaan ganjil genap, kemudian pengawasan dengan patroli dan juga manajemen rekayasa lalu lintas ini adalah ingin menyampaikan kepada masyarakat, kita sekarang masih pada PPKM level 4. Artinya masyarakat juga harus tetap melakukan pengendalian dirinya untuk tidak melakukan kegiatan yang tidak penting. Lebih baik selama PPKM level 4 ini tetap berada di rumah. Demikian, Mbak. Baik, saya ingin ke Pak Sony. Pak Sony, apa kemudian sebenarnya pertimbangan di tengah melihat kedisiplinan masyarakat sejauh ini justru ada pelonggaran-pelonggaran dalam perpanjangan PPKM kali ini? Ya Mbak, jadi sebetulnya kalau mau ngamati dari dashboard monitoring perubahan perilaku terjadi perbaikan ya. Terjadi peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan khususnya 3M, memakai masker, menjaga jarak, kemudian juga mencuci tangan. Kelihatan sekali secara nasional naik ya angkanya, dan juga kelihatan di daerah yang diberlakukan PPKM darurat dan juga kemudian PPKM level 4 itu meningkat ya. Misalkan DKI Jakarta itu meningkat dari skor kepatuhan 7,7 ke angka 8,16. Jadi memang terjadi perbaikan secara nasional pun. Kita meningkat skor kepatuhan memakai masker misalkan dari 7,4 sebelum pelaksanaan PPKM darurat di tanggal 2 Juli menjadi sekitar 7,8, 7,9 dalam 1-2 minggu terakhir. Jadi memang terjadi peningkatan kepatuhan. Nah, tetapi semua harus ingat bahwa kita masih berada dalam situasi level 4 ya di Jakarta misalkan PPKM level 4. Lalu kita kan selalu mencoba membatasi aktivitas dan mobilitas, tetapi kita juga tidak boleh kemudian mematikan aktivitas ekonomi. Dicari cara yang lebih tepat, karena dalam pelaksanaan PPKM darurat maupun PPKM level 4, kita banyak belajar juga nih bagaimana efektivitas dari pembatasan mobilitas melalui penyekatan-penyekatan ya. Nah, yang paling penting sebetulnya adalah memang betul membatasi kendaraannya, karena kalau kita membatasi kendaraannya, otomatis orang yang melakukan mobilitas pun akan terbatas. Tetapi satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah kemungkinan terjadinya penumpukan di stasiun-stasiun transit, karena orang-orang yang mobilnya hanya satu dan tidak bisa, terus kemudian dia harus tetap bekerja, tidak bisa melakukan menggunakan kendaraannya, maka dia harus menggunakan transportasi umum, dan kemungkinan akan terjadi
peningkatan jumlah penumpang di angkutan umum tadi. Nah, itu yang harus diantisipasi dengan baik. Saya pikir juga teman-teman dari Dishub maupun dari kepolisian juga sudah mengantisipasi hal tersebut. Baik, Pak Diki, saya ingin kembali membahas mengenai sistem ganjil genap ini. Kalau Anda sendiri melihatnya, apakah sistem ganjil genap ini memang lebih efektif membatasi mobilitas masyarakat jika dibandingkan dengan penyekatan yang sebelumnya diterapkan? Ya, kalau belajar tahun lalu memang kita lihat datanya memang ada dampak ya dari ganjil genap di tanggal 3 Agustus tahun lalu lah setidaknya. Namun itu di tengah kita tahu bahwa memang periodenya belum sekrisis saat ini, belum menyebar seperti saat ini, apalagi kita kalau bicara varian Delta. Sehingga saya kira memang dan di setiap negara memang untuk dalam tahapan implementasi seperti ini memang perlu ada semacam inovasi yang akan dilihat efektivitasnya. Baru bisa kita jawab misalnya setelah 2 minggu kurang lebih dari penerapan ini. Dan yang intinya sebetulnya mau yang kendaraan pribadi ataupun umum itu kembali pada bagaimana kita mengendalikan pandemi di trias strategi itu ya, 3T, 5M dan juga vaksinasi. Sebagai contoh misalnya di kota ini ya, tempat saya tinggal, mau namanya vaksin sertifikat kan tidak berlaku, mau namanya juga keterangan bekerja juga tidak diberlakukan, pembatasan kendaraan pun tidak diberlakukan karena ya 3T yang kuat gitu. Itulah kenapa ketika yang inti ini tidak diperkuat dan belum maksimal, memang akan mendatangkan banyak kesulitan ya dalam hal ini seperti pembatasan ini. Sehingga sekali lagi jangan sampai ini menghilangkan esensi utama pengendalian pandemi kita yang ya sekali lagi di situ di 3T. Dan bahwa ini nanti akan efektif, saya kira setidaknya memang betul kata Pak Sonnya tadi disampaikan bahwa pembatasan memang otomatis akan berkurang nih kendaraan. Namun harus diingat juga bahwa ada sebagian bahkan fenomena di banyak negara di kota-kota di dunia ini bahwa peningkatan penggunaan kendaraan pribadi itu meningkat dalam masa pandemi ini hampir 20% rata-rata. Dan fasilitas umum untuk mereka di kota-kota besar menurun 40% karena merasa bahwa menggunakan kendaraan pribadi jauh lebih aman dan memiliki risiko lebih kecil dibandingkan fasilitas umum. Nah, ini yang harus juga menjadi nanti kajian. Dan satu hal juga yang terjadi di banyak kota-kota besar di dunia saat ini adalah polanya adalah memperbanyak pedestrian, jadi pejalan kaki maupun pengguna jalan sepeda. Ini yang tren yang saat ini meningkat gitu. Jadi karena apa? Karena di fasilitas umum pun transportasi publik itu kan kita masih melihat banyak potensi kelemahan-kelemahan dalam kemungkinan terpapar karena padatnya secara lain, di mana kondisinya saat ini kan mayoritas penduduk kita bahkan di Jakarta dan sekitarnya juga kan belum fully divaksinasi gitu. Jadi ini saya kira masih perlu kita lihat saja penerapannya, kita evaluasi bersama. Baik, yang perlu digarisbawahi bahwa di samping membatasi mobilitas masyarakat, tetap yang harus diprioritaskan adalah 3T itu tadi. Saya ingin kembali ke Pak Syafrin. Saya ingin minta tanggapan Anda atas apa yang disampaikan Pak Soni tadi, bahwa sistem ganjil genap ini juga berpotensi menimbulkan adanya kepadatan di transportasi umum. Antisipasinya seperti apa, Pak Syafrin? Ya, baik. Jadi tentu untuk implementasi ganjil genap saat ini berbeda dengan pada saat kita kondisi normal sebelum pandemi. Artinya bahwa pengendalian dengan ganjil genap ini ditempuh dalam rangka untuk mengendalikan mobilitas masyarakat dan bukan dalam rangka terjadinya shifting dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Namun demikian, kami juga sudah melakukan antisipasi terhadap penambahan kapasitas tempat duduk untuk angkutan umum, apakah itu dari penyediaan MRT, kemudian Transjakarta, dan juga dari penyediaan KRL atau komuter lain kita. Tetapi satu hal, bahwa selama PPKM level 4 ini, surat tanda registrasi pekerja itu tetap berlaku, dan siapapun yang akan naik ke moda transportasi kami, yaitu apakah LRT, kemudian MRT, Transjakarta maupun KRL, itu wajib menunjukkan STRP.
Jadi itu ada kontrol dari sisi mereka akan naik, berbeda dengan pada saat penyekatan, begitu mereka bisa melintas tanpa STRP pun ini bisa saja dengan kendaraan pribadi ataupun roda 2 misalnya. Tetapi dengan pola sekarang ganjil genap, pada beberapa koridor utama yang tadi 8 ruas jalan, ini sudah dipetakan bahwa itu menjadi destinasi utama dari para pelaku kegiatan, apakah itu masuk dalam kriteria lebih banyak memang di non-esensial. Dan kita harapkan dengan kita melakukan pengendalian pada 8 ruas jalan, maka instruksi Mendagri dari Kasatgas penanganan COVID terkait dengan pengendalian PPKM di level 4 ini bisa kita optimalkan di sisi hilirnya, yaitu bagaimana pengendalian mobilitas dilakukan. Di hulunya rekan-rekan dari Satpol PP, kepolisian dan juga dari Disnaker, dari pariwisata itu melakukan kontrol di tempat kerja. Jadi sering dilakukan sidak namanya dan diperiksa apakah memang yang bekerja di sana itu sesuai jumlahnya, apakah mereka sudah mendapatkan STRP. Baik, kalau terkait dengan patroli 24 jam, Pak Syafrin, ini apa yang akan diawasi dalam patroli 24 jam di 20 kawasan ini? Di 20 kawasan itu lebih fokus kepada agar tidak terjadi yang namanya kerumunan. Oleh sebab itu yang dilakukan adalah patroli. Kemudian biasanya kita kenal pada misalnya pada pasar, di pasar-pasar Tanah Abang, kemudian di beberapa titik yang biasanya pada malam hari itu sering dijadikan ajang trek-trekan gelap. Dan oleh sebab itu tim patroli ini kami dari 3 pilar, kepolisian, TNI dan juga Pemprov DKI Jakarta itu melakukan patroli selama 24 jam di 20 titik yang sudah ditetapkan. Berikutnya ada cara bertindak yang ketiga adalah kami melakukan pemantauan di seluruh wilayah Jakarta. Jika terjadi kepadatan lalu lintas di mana begitu tingginya mobilitas warga ke satu titik, maka bisa saja dilakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas, yaitu akan dilakukan semacam penutupan jalan dan pengalihan arus, sehingga masyarakat tidak terkonsentrasi di satu titik. Baik. Jadi ini upaya-upaya yang kami lakukan sehingga kondisi Jakarta tetap terkendali dari sisi penambahan angka kasus positif COVID-19. Baik, saya ingin kembali ke Pak Soni. Pak Soni, apakah ada langkah antisipatif dari pemerintah jika nantinya pelonggaran ini malah justru menimbulkan peningkatan kasus positif? Ya Mbak, jadi gini, kita kan tidak hanya berusaha membatasi mobilitas penduduk, tapi kita juga meningkatkan 3T. Arahan Bapak Presiden jelas bahwa testing harus ditingkatkan sampai angka 400.000 per hari. Ya, lalu kemudian tracing harus betul-betul bisa dicapai. Setiap 1 orang terkonfirmasi positif, setidaknya 15 orang kemudian ditelusur. Ya, terus kemudian arahan Bapak Presiden juga jelas, kita harus menekan angka kematian salah satunya dengan memindahkan orang-orang yang melakukan isolasi mandiri ke isolasi terpusat. Lalu kemudian juga untuk pembukaan mal yang hanya boleh kapasitas 25% dan juga kemudian ada syarat lainnya, itu masih dalam tahap percobaan, ya kan? Hanya di 4 kota dan dalam tahap percobaan. Sehingga kita sudah menyiapkan antisipasi kalau seandainya justru bukan pelonggaran ya, tetapi misalkan pengurangan pembatasan aktivitas tadi itu ternyata bisa menimbulkan kenaikan, kan tentu langsung secara antisipatif. Oleh karenanya kan perpanjangan PPKM juga dilihat dalam waktu yang tidak terlalu lama ya, seperti PPKM level 4 ini di Jakarta atau di Jawa Bali itu kan dievaluasi dalam waktu 7 hari. Jadi 7 hari itu bukan waktu yang terlalu panjang. Begitu ada kondisi yang kemudian ternyata tidak sesuai harapan, langsung kemudian dilakukan penyesuaian kebijakan. Jadi memang tidak terlalu panjang, kemudian 2-3 minggu baru dilakukan evaluasi. Tidak, kami setiap hari juga bahkan melakukan evaluasi. Artinya tidak menutup kemungkinan ada pengetatan lagi jika ada peningkatan angka positif? Ya semuanya sangat mungkin Mbak, jadi sangat tergantung Mbak Stefani pada indikator-indikator ya. Kita kan ingin menurunkan laju kasusnya, kemudian respon rumah sakit juga harus mampu, tapi kita juga harus mempertimbangkan faktor sosial ekonomi. Jadi semua indikator tadi dilihat sebaik-baiknya, lalu kemudian diputuskan langkah-langkah berikutnya. Baik, Pak Diki, di saat kemudian kita tahu di beberapa wilayah di Indonesia kasus masih cukup tinggi, apakah kemudian sudah saatnya pemerintah mulai berbicara mengenai adaptasi kebiasaan baru, hidup berdampingan dengan corona dan sebagainya? Ya, itu memang sesuatu yang harus disiapkan. Bahkan
sebetulnya dari awal pandemi kita harus punya langkah apa ya, karena ini masalah pemulihan itu, recovery itu adalah satu proses yang sebetulnya berkelanjutan terus. Bahkan saat ini pun ada proses itu gitu. Jadi kebetulan saya juga yang termasuk sedang menyusun itu ya, recovery untuk Indonesia. Nah, artinya begini bahwa hidup berdampingan ini memang sesuatu yang harus dimaknainya tuh positifnya begini ya, bahwa ini adalah virus yang memang akan lama, endemik ya, jadi akan selama dengan kita seperti halnya demam berdarah, seperti halnya malaria dan lain sebagainya. Nah, tetapi sebelum pada tahapan itu, kita akan harus melalui pandemi ini dengan target minimum korban. Kalau tidak ada korban nggak mungkin, karena ini adalah pandemi. Tapi kita harus dengan target sangat sedikit orang sakit yang harus ke rumah sakit, sangat sedikit orang yang meninggal. Caranya ya dengan apa ya? Yang disebut dengan adaptasi itu adalah new normal, itu adalah 5M itu juga. Yang perilaku-perilaku yang dianjurkan pemerintah, baik itu dari mulai masalah 5M ataupun apapun itu, dan termasuk berkendara yang misalnya memilih transportasi umum harus jangan di jam yang penuh, puncak dan lain sebagainya. Ini adalah perilaku-perilaku yang akan mengarah pada adaptasi baru itu. Dan jangan juga dianggap bahwa misalnya perilaku mencuci tangan itu hanya selama pandemi. Tidak, itu sebetulnya bahkan sebelum pandemi pun sebetulnya sudah diarahkan seperti itu. Dan sekali lagi arah untuk kehidupan berdamai atau berdampingan dengan COVID ini memang harus dimulai dari sekarang. Harus dimulai dari sekarang dengan dengan semangatnya adalah bahwa pemerintah dalam hal ini memperkuat sekali lagi di aspek pengendaliannya, apapun itu 3T dan lain sebagainya, termasuk masyarakat juga mulai melihat bahwa tanpa peran masyarakat ya, kita misalnya kalau ada masih saja sebagian orang yang masih mengabaikan 5M-nya atau pencegahannya, artinya dia sebenarnya tidak berdamai dengan COVID. Dia tidak mau menerima keberadaan COVID gitu. Dan tadi artinya harus disadari bahwa ini ada COVID. Jadi kita harus berperilaku yang bisa meminimalisir terjadinya penularan COVID. Nah, jadi itu sebetulnya. Dan sekali lagi ini harus memang mulai dibangun bahkan pada level terendah, dalam ini dari mulai keluarga ya. Dan sekali lagi pandemi ini kan bukan juga pandemi yang terakhir, sehingga adanya perilaku yang baru yang lebih sehat, lebih ramah ke lingkungan ya. Jadi kita itu sebetulnya new normal itu adalah juga menjaga keseimbangan antara kesehatan manusia, hewan dan lingkungan. Nah, itu yang akan juga melindungi kita supaya tidak lebih sering terjadinya wabah gitu. Baik, kita harapkan tentunya masyarakat bisa semakin patuh akan 5M, dan di sisi lain juga pemerintah juga bisa terus meningkatkan 3T. Terima kasih Pak Diki, Pak Syafrin, dan Pak Soni sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, pemerintah hapus angka kematian dari indikator penanganan COVID-19. Kami akan kembali dengan informasinya sesaat lagi.